Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa lahul mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shollu kama ra'aitumuni usolli kama qala al-hadis. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati di mana saja berada, khususnya santriwan, santriwati Ponpes Nurul Iman Salatiga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada sore hari ini. Malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin yang kita laksanakan. Semoga nikmat kesempat dan nikmat sehat yang dianugerahkan kepada kita ini kita gunakan yang sebaik-baiknya. Dengan kehadiran semuanya ini semoga merupakan tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ini dinilai merupakan syukur kita, janji Allah lazidannakum, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti jejak langkah sunnah-sunnahnya serta kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang kelak di yaumul akhir mendapat prioritas syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita masalah kunut, doa kunut, perspeksi pandangan 4 madhab yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasul atau kitab-kitab Allah, mengikuti salah satu dari madhab 4, Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Tidak diklot salah satu golongan. Dan insya Allah orang yang mengikuti amalan ahlu sunnah wal jamaah itu kelak, dimana Rasul menyampaikan umatku akan pecah menjadi 70 lebih golongan. Semuanya itu neraka kecuali satu, orang yang mengikuti atau orang ahlu sunnah wal jamaah. Pada kesempatan ini kunut itu yang kita ketahui dan diamalkan dalam masyarakat antara lain kunut subuh, kunut nazilah, kunut witir, dan lebih lagi witir pada pertengahan bulan Ramadan. Menurut pendapat 4 madhab, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, bagaimana pendapat 4 imam madhab mengenai kunut? Ada yang mau jawab? Baik. Pendapat imam madhab dalam masalah kunut itu antara lain kita kaji satu persatu. Yang pertama adalah menurut pendapat Imam Malikiyah, ulama Malikiyah.
Mereka berpendapat bahwa tidak ada kunut kecuali pada sholat subuh saja. Jadi masalah witir, masalah sholat nazilah tidak ada. Itu pendapat dari imam atau ulama Malikiyah. Ya sudah, ringkas. Yang kedua, ulama Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam sholat witir kecuali ketika separuh akhir bulan Ramadan. Ini yang satu. Dan tidak ada kunut dalam sholat fardu atau 5 waktu kecuali pada sholat subuh. Baik kondisi muslimin tertimpa musibah atau tidak. Ini pendapat Imam Syafi'i. Yang ketiga, ABCC, kunut juga berlaku pada selain subuh jika kaum muslimin tertimpa musibah. Yang kita kenal dengan kunut nazilah. Itu pendapatnya ada 3. Pertama, tidak ada sholat witir kecuali separuh akhir bulan Ramadan. Yang kedua, sholat 5 waktu tidak ada kunut kecuali pada sholat subuh. Yang ketiga, pada kunut nazilah atau C. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah, disyariatkan kunut pada sholat witir dan tidak disyariatkan kunut pada sholat lainnya kecuali saat nazilah. Jadi satu, disyariatkan pada sholat witir. Kedua, disyariatkan pada sholat nazirah. Namun dengan syarat ya, kunut nazilah itu hanya pada sholat subuh saja. Sedangkan yang membaca adalah imam, makmum semuanya ngamini. Namun apabila sholat sendirian munfarid, maka tidak disyariatkan kunut nazilah. Itu pendapat Imam Hanafiyah. Sedangkan yang keempat adalah ulama Hanabilah atau Hambali, Imam Hambali. Mereka berpendapat bahwa disyariatkan kunut dalam witir, tidak disyariatkan kunut pada sholat 5 waktu jika ada musibah yang besar selain musibah penyakit. Dan pada kondisi ini imam atau yang mewakili berkunut pada sholat 5 waktu selain sholat Jumat. Itu dari pendapat-pendapat Imam 4. Nah, kemudian tak kalah pentingnya yang terkenal yaitu Imam Ahmad selain 4 berpendapat tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan qunut witir sebelum atau sudah rukuk. Namun pada suatu kaum muslimin berpedoman, yaitu terdapat dalam kitab Sunan, itu Nabi SAW mengajarkan Hasan bin Ali bacaan yang diucapkan pada kunut witir, yaitu Allahumma hdini fiman hadait. Nah, ulama mensahihkan hadis ini, jika seorang melakukan kunut witir maka itu baik. Jika tidak melaksanakan kunut dalam sholat witir, itu pun juga dipandang oleh ulama baik. Berarti boleh-boleh saja, gitulah. Ini pendapat dari imam-imam 4 yang setelah saya beberkan, semoga bisa menjadi pandangan, pengetahuan. Kemudian
mengenai kunut subuh secara spesifik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam fatwanya, beliau pernah ditanya, apakah disyariatkan kunut witir dibaca pada rakaat terakhir sholat subuh? Beliau rahimahullah menjelaskan, kunut subuh dengan doa selain doa ini, Allahumma hdini fiman hadait, maka itu ada perselisihan di antara para ulama. Ya, ini terjadi perselisihan. Maka dari itu, bagi yang mau memakai, monggo. Bagi yang tidak, juga monggo. Tidak usah diperselisihkan. Jadikanlah seperti awal saya sampaikan, ikhtilaful ulama rahmah. Sedangkan pertanyaan yang lain, apakah perlu mengangkat tangan dan mengaminkan ketika imam membaca kunut subuh? Beliau dalam mengatakan, menjawab, seandainya imam membaca kunut subuh, maka makmum hendaklah mengikuti imam dalam kunut tersebut. Lalu makmum hendaklah mengamininya, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah memiliki perkataan dalam masalah ini yang dilakukan untuk menyatukan kaum muslimin. Jika timbul permusuhan dan kebencian, seharusnya itu tidak terjadi. Karena yang nanti akan merupakan meruntuhkan perselisihan di antara kita. Jamaah rahimakumullah, yang lebih tepat menurut Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih tepat makmum hendaknya mengaminkan doa kunut imam. yakni makmum mengangkat tangan mengikuti imam, sehingga tidak akan terjadi perselisihan. Dikuatkan saja lagi, Imam Ahmad memiliki pendapat apabila seorang bermakmum di belakang imam yang membaca kunut subuh, maka hendaklah dia mengikuti dan mengamini doanya. Padahal Imam Ahmad berpendapat tidak disyariatkan sholat kunut subuh sebagaimana yang sudah diketahui dari pendapat beliau. Akan tapi Imam Ahmad rahimahullah memberikan keringanan dalam hal ini, yaitu mengamini dan mengangkat tangan ketika imam melakukan sholat subuh. Ini dengan maksud untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah, semuanya itu enggaknya kita menyadari jangan sampai hal ini jadikan polemik di antara umat Islam sendiri, yang akhirnya menimbulkan perselisihan yang membawa keretakan dari umat. Apalagi masa-masa akhir ini, zaman akhir ini sudah disampaikan Rasul, di mana sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kalau sudah begitu, fayabtalihi bisalasati baliyah. Ulaha yarfa'ullahul barakata minas sama'i wal ard. Wasani yusallituna sultanan zaliman. Wasalis yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang terakhir kita bahas lebih lanjut, karena itu yang kesempatan lain, karena itu mempunyai atau akan memakan waktu yang sangat panjang. Kiranya ini judul yang kita sampaikan adalah kunut perspektif 4 mazhab. Semoga bermanfaat
ada kesalahannya dari saya pribadi, ataupun kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.